Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Hani Ayubi dengan NIM 081811833022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 3 metodologi penelitian saya yang berjudul Pemodelan Case Fatality Rate dan Case Grow Rate COVID-19 di Jawa Timur dengan pendekatan regresi semi-parametric birespon pada data longitudinal berdasarkan estimator penalized spline. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laman Jatim tanggap COVID-19 pada tanggal 22 April 2021 hingga 31 Mei 2021. Data yang diambil merupakan data jumlah kasus positif dan meninggal di Jawa Timur per kabupaten atau kota yang kemudian dihitung persentase tingkat kematian atau CFR dan persentase laju pertumbuhan kasus COVID-19 atau CGR sesuai dengan persamaan 2.1 dan 2.2. Data merupakan data longitudinal dengan waktu pengamatan sebanyak 40 hari, meliputi 26 hari saat diterapkannya aturan larangan mudik dan 14 hari setelah diterapkannya aturan larangan mudik 2021. Subjek pada penelitian ini yaitu 9 kabupaten atau kota yang tingkat kematiannya di atas rata-rata CFR Jawa Timur, di antaranya Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Ngawi, Kota Pasuruan, Kota Batu, dan Kabupaten Pamekasan, di mana 7 kabupaten atau kota sebagai data in sampel dan 2 kabupaten atau kota sebagai data out sampel. Struktur data longitudinal birespon meliputi subjek ke I, yaitu subjek ke 1, 2, sampai subjek ke N, pengamatan dengan indeks J sama dengan 1, 2, sampai M, variabel prediktor ke S dengan S1, 2, sampai P. Karena pada penelitian ini terdapat dua prediktor, yaitu prediktor T dan prediktor XP, di mana prediktor T ini adalah komponen parametrik dan prediktor XP adalah komponen parametrik. Variabel respon ke Q dengan Q sama dengan 1,2, karena terdapat dua variabel respon. Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut, yaitu komponen non-parametrik berupa variabel TIJ, yaitu waktu pada subjek ke I dan pengamatan ke J dengan satuannya adalah hari. Komponen parametrik berupa variabel XIJ, yaitu adanya peraturan pengetatan mudik pada subjek ke I dan pengamatan ke J. Dengan variabel dummy yang berupa nilai 1 itu untuk saat penerapan aturan pengetatan mudik 2021 dan bernilai 0 setelah penerapan aturan pengetatan mudik 2021. Variabel respon 1 berupa YI1, yaitu tingkat kematian kasus COVID-19 atau CFR di kabupaten atau kota di Jawa Timur, dengan satuannya adalah persentase, dan variabel respon 2 berupa YI2, yaitu laju pertumbuhan kasus COVID-19 atau CGR di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, dan satuannya adalah persentase. Langkah analisis data. Yang pertama yaitu mengestimasi model regresi semi-parametrik birespon pada data longitudinal berdasarkan estimator penalized spline, yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengasumsikan data berpasangan YIJ, K, XIJ, TIJ, I sama dengan 1, 2, sampai N, J sama dengan 1, 2, sampai MI, dan K 1, 2 dengan YIJK merupakan respon ke K untuk subjek ke I dan pengamatan ke J, yang mempunyai MI pengamatan memenuhi persamaan regresi parametrik birespon longitudinal sebagai berikut, Y sama dengan X alpha plus FT ditambah E, epsilon, dengan Y yaitu faktor yang berisi Y1 dan Y2, FTIJ yaitu F1TIJ, F2TIJ, dan X berupa matriks berukuran 2 kali 2 dan epsilon yang berisi vektor epsilon 1 dan epsilon 2 transpos. Yang kedua, menyatakan model persamaan regresi semi-parametrik pada persamaan 3.1 dengan mengasumsikan alfa diketahui sebagai berikut, Y sama dengan X alpha sama dengan FT, dengan FT adalah fungsi regresi non-parametrik dan memisahkan Y min X alpha sebagai Y bintang adalah sebagai berikut, yaitu Y bintang sama dengan FT. Menyatakan fungsi regresi non-parametrik berdasarkan estimator penilaian spline adalah FTIJ sama dengan C beta. Mendapatkan estimasi beta, yaitu beta topi dengan metode penalized weight least square dengan cara meminimumkan fungsi sebagai berikut. L sama dengan Y bintang min CB transpose
W, Y bintang min C beta ditambah lambda beta transpos D beta. Matriks pembobot W yang digunakan untuk mengestimasi beta topi adalah inverse dari matriks variansi kovariansi error. Selanjutnya, mengestimasi alfa dengan mendiferensiasi fungsi S menggunakan metode least square sebagai berikut. S sama dengan Ft min F topi T transpos Ft min F topi T, sehingga diperoleh F topi T sama dengan AY bintang. Maka S sama dengan Y min X alpha plus AY bintang transpos Y min X alpha plus AY bintang. Mendapatkan matriks head untuk komponen parametrik yaitu A parametrik dan untuk komponen parametrik yaitu A non parametrik. Selanjutnya menyatakan matriks head A semi parametrik sama dengan A parametrik ditambah matriks A non parametrik. Selanjutnya membuat algoritma dan program OSSR untuk mengestimasi model regresi semi parametrik birespon berdasarkan estimator penilai spline. Nah, algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan data berpasangan, yaitu YIJK, XIJ, TIJ yang memenuhi persamaan 3.1. Yang kedua, melakukan uji korelasi antara variabel respon 1 dengan variabel respon 2, menggunakan uji korelasi persen berdasarkan persamaan 2.25. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikansi, kombinasi orde, dan jumlah subjek. Yang keempat, menentukan parameter smoothing, yaitu orde, jumlah knot, titik knot, dan parameter penghalus lambda yang optimal berdasarkan kriteria GCV minimum. Yang kelima, melakukan estimasi tanpa matriks pembobot W dengan menggunakan parameter smoothing optimal yang telah diperoleh. Yang keenam, memperoleh nilai epsilon topi untuk masing-masing variabel respon. Yang ketujuh, melakukan uji heteroskedastisitas terhadap nilai epsilon topi yang telah diperoleh dengan menggunakan uji box M. 8. Mendefinisikan matriks pembobot W berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada nilai epsilon topi, menentukan parameter smoothing yang optimal dengan menyertakan pembobot W berdasarkan kriteria GCV minimum. 10. Menghitung nilai alfa topi dan beta topi berdasarkan persamaan 2.20 dan 2.21 dengan menggunakan parameter smoothing optimal yang telah diperoleh pada langkah ke-9. Selanjutnya, mengestimasi nilai Y, menghitung nilai MSE berdasarkan persamaan 2.14 dan R-square menggunakan 3.7 sebagai berikut. R-square sama dengan 1 min JKG per JKT, dengan JKG adalah jumlah kuadrat galat, yaitu Y min Y topi transpos, Y min Y topi, dan jumlah kuadrat total yaitu Y min Y bar transpos kalikan Y min Y bar. Dan yang terakhir, melakukan plot hasil estimasi terhadap hasil observasi. Berikut adalah diagram alir, algoritma, dan program. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.